Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meilani Rosita Lengkong, SP MAGB. Saya saat ini merupakan dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Katolik de la Salle Manado. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengembangan produk agribisnis dan inovasi dengan beban studi 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktek yang berkaitan dengan perancangan produk. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi agribisnis Fakultas Pertanian untuk mahasiswa semester 5. Deskripsi umum mata kuliah adalah membahas dan melatih kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep pengembangan produk agribisnis yang inovatif, serta merancang suatu produk agribisnis yang ramah lingkungan. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini terdiri dari 1. Ruang lingkup pengembangan produk agribisnis dan inovasi. Yang kedua, konsep pengembangan produk. Yang ketiga, kebijakan dalam produk agribisnis, dan yang keempat, produk agribisnis inovatif. Sistem pembelajaran menggunakan metode luring, yakni tatap muka langsung dalam kelas, dan metode daring dengan menggunakan platform pembelajaran online, yakni Google Classroom. Dalam pembelajaran daring menggunakan pendekatan sinkronus dan asinkronus. Pada pendekatan sinkronus, pertemuan kuliah dilaksanakan secara online dengan menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Dan untuk pendekatan asinkronus dilaksanakan dengan memberikan materi kuliah melalui Google Classroom yang dapat diakses oleh mahasiswa. Metode pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, presentasi, dan proyek. Komponen penilaian terdiri dari presensi 10%, tugas atau kuis 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Dengan catatan, pertemuan kuliah dilaksanakan sebanyak 14 kali, ditambah 1 kali pertemuan UTS dan 1 kali pertemuan UAS. Kehadiran mahasiswa minimal harus memenuhi 75%. Ketidakhadiran lebih dari 4 kali dan melakukan tindakan plagiasi atau mencontek akan mendapatkan nilai E. Presensi dan berita acara perkuliahan diisi oleh dosen melalui sistem akademik universitas, yakni SIAKAT. Buku referensi yang digunakan adalah yang pertama, buku tentang agribisnis, paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian, yang ditulis oleh Bungaran Saragi tahun 2010. Buku yang kedua, Product Development Principles and Tools for Creating Desirable and Transferable Design, yang ditulis oleh Christopher dan kawan-kawan pada tahun 2020. Buku yang ketiga, tentang Product Design and Development, yang ditulis oleh Carl dan kawan-kawan pada tahun 2020. Buku yang keempat, tentang kewirausahaan dan daya saing agribisnis, yang ditulis oleh Lukman dan kawan-kawan pada tahun 2011. Buku yang kelima, tentang sistem penyuluhan pertanian, yang ditulis oleh Mardikanto dan kawan-kawan pada tahun 2009. Buku yang keenam, tentang Communication for Rural Innovation Rethinking Agricultural Extension, yang ditulis oleh Surakarta Van dan kawan-kawan pada tahun 2004. Dan buku yang ketujuh adalah tentang pengalaman melembagakan inovasi, yang ditulis oleh Utomo dan kawan-kawan pada tahun 2020. Materi pembelajaran yang akan dibahas dan dipelajari pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dan ruang lingkup pengembangan produk agribisnis dan inovasi. Yang kedua, produk-produk pertanian. Yang ketiga, konsep agribisnis. Yang keempat, produk agribisnis dan perkembangannya. Yang kelima, konsep adopsi, difusi, dan inovasi. Yang keenam, konsep dasar pengembangan produk. Yang ketujuh, keanekaragaman hayati endemik. Yang kedelapan, pertanian ramah lingkungan dan agribisnis hijau. Yang kesembilan, peraturan dan kebijakan dalam pertanian modern. Yang kesepuluh, regulasi dan kebijakan dalam agribisnis hijau. Yang ke-11, produk agribisnis inovatif. Dan yang ke-12, menciptakan produk agribisnis.
Pada kesempatan ini, saya memilih salah satu materi untuk rekaman video pembelajaran. Materi yang dipilih adalah tentang konsep dasar pengembangan produk. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep pengembangan produk dan strateginya. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan melalui pendekatan sinkronus dengan menggunakan media platform online yakni Zoom. Ya, berjumpa lagi bersama dengan saya selaku dosen pengajar untuk mata kuliah pengembangan produk agribisnis dan inovasi. Saya dengan Melani Rosita Lenggong, SPM AGB, sama juga dengan mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada saat ini. Baiklah, kita akan mulai untuk kegiatan perkuliahan yang kita laksanakan pada saat ini secara online. Namun sebelum kita akan melaksanakan perkuliahan, kita akan membuka dengan doa. Bolehkah salah satu mahasiswa yang bersedia untuk memimpin doa? Bisa, Mem. Nanti Charles. Silakan, Charles. Mari kita berdoalah sekalian prayer. Let us remember that we are in the Holy in the name of the Father and of the Holy Spirit. Amen. I will continue, oh my God, to do all my actions for the love of you. Say, in John Baptist, in our hearts forever. In the name of the Father and of the Holy Spirit. Ya, baik, terima kasih Charles. Dan saat ini para mahasiswa sekalian, kita akan belajar materi tentang konsep dasar pengembangan produk. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu konsep adaptasi dan difusi. Adakah yang bisa memberikan tanggapan terkait apa yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya? Dipersilakan. Ya, ada, Mem. Ya, silakan Jordan. Jadi di sini konsep adopsi adalah konsep di mana individu atau organisasi mengadopsi produk atau teknologi baru. Sedangkan konsep difusi adalah proses penyebaran produk atau teknologi baru dalam masyarakat. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Jordan yang sudah memberikan jawaban apa yang sudah Mem tanyakan tadi terkait materi kita sebelumnya. Nah, berdasarkan materi yang sebelumnya kita sudah belajar apa itu inovasi, apa itu difusi, adaptasi. Nah, untuk materi kita pada hari ini, kita akan membahas tentang konsep dasar pengembangan produk. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa karakteristik dari pengembangan produk. Karakteristiknya yang pertama itu inovasi, yang kedua itu kreativitas, yang ketiga itu kolaborasi, yang keempat itu iterasi, yang kelima pengujian, yang keenam fleksibilitas, dan yang ketujuh itu berkaitan dengan kualitas. Dalam karakteristik pengembangan produk, tentunya sebagai penghasil produk atau produsen, kita harus mengetahui hal-hal ini. Sehingga ketika nantinya kita akan menciptakan produk tertentu atau kita akan mengadopsi produk tertentu untuk produk baru yang akan kita buat, nantinya hal-hal terkait dengan inovasi, bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita berkreativitas dalam suatu produk tertentu kita sudah paham. Sehingga untuk pengembangan produk bisa menjamin akan kualitas produk yang nantinya kita hasilkan. Kita juga harus tahu siapa itu perancang dan pengembang produk. Siapa yang akan melakukan perancangan dan akan melakukan pengembangan produk ini. Yang pertama tentunya bagian pemasaran. Dalam bagian pemasaran, tahap-tahap yang perlu kita lakukan adalah proses identifikasi peluang produk tersebut. Kemudian segmentasi pasarnya dan identifikasi kebutuhan pelanggan. Ini yang perlu dan penting sekali kita pahami dalam kegiatan proses pemasaran. Selanjutnya adalah kegiatan perancangan atau desain produk. Bagaimana kita mendefinisikan bentuk fisik produk pada desain produk yang kita hasilkan. Misalnya kita membuat sebuah kemasan, maka dalam kemasan tersebut kita mendefinisikan ciri khas dari produk kita. Sehingga para pengguna produk kita atau para konsumen dapat memahami apakah ini sesuai dengan kebutuhan mereka atau mereka juga bisa tahu apa
ciri khas atau apa keunggulan dari produk yang kita buat. Kemudian pada manufaktur, yakni kegiatan merancang mulai dari mengoperasikan sistemnya sampai pada proses produksi, bahkan sampai pada kegiatan pemasarannya. Nah, tentunya dalam mengembangkan produk kita akan mengalami, kita akan menghadapi tantangan produk. Biasanya kita akan trade off biasanya, atau misalnya trade off, kita ingin produk dengan kualitas yang baik, tetapi kita juga mempertimbangkan biayanya. Kemudian dinamika produknya seperti apa, atau dinamika pembelian di pasar seperti apa. Detail produk yang seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan, atau detail produk yang bagaimana yang disukai oleh pelanggan masa kini. Kemudian berkaitan juga dengan tekanan waktu prosesnya atau waktu penjualannya atau bahkan waktu penggunaan produk tersebut. Kemudian juga tantangan lainnya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini tentunya akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produsen terhadap produk yang ada. Sehingga tantangan pengembangan produk ini juga harus menjadi bahan pertimbangan ketika kita akan menciptakan atau kita akan mengembangkan sebuah produk. Pada dasarnya, ketika kita akan melakukan pengembangan produk, maka kita harus mengetahui sistematika proses pengembangan produknya seperti apa. Nah, di sini dijelaskan sistematika proses pengembangan produk mulai dari perencanaan. Bagaimana kita merencanakan produk apa yang akan kita kembangkan. Kemudian kita mengembangkan konsepnya. Kemudian mulai dari perancangan tingkatannya seperti apa. Perancangan rincinya bagaimana. Kemudian pengujian dan perbaikan produk tersebut. Sampai pada akhirnya kita akan meluncurkan suatu produk atau kita menciptakan, kita mengembangkan produk tertentu. Ini sistematika proses pengembangan produk yang harus kita ketahui dan harus kita pahami sehingga ketika nanti kita akan mengembangkan produk, tentunya ini tidak akan menjadi kendala lagi. Selanjutnya, karakteristik pengembangan produk yang sukses, berarti produk itu produk yang dapat dibuat, kemudian produk yang dapat dijual, kemudian menghasilkan laba. Kualitas produknya baik, biaya produksinya itu dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Kemudian waktu pengembangan produk itu tepat, biaya pengembangannya itu masih bisa diminimalkan. Selanjutnya adalah kapabilitas pengembangan produknya. Ketika kita mampu untuk mengembangkan produk dengan tahapan-tahapan ini, maka kita juga bisa mendapatkan produk yang maksimal dengan kualitas yang baik. Sehingga juga bisa menjadi salah satu pilihan produk oleh pengguna. Apakah dia memang sudah pengguna produk kita sejak lama ataupun kita akan menarik pengguna yang baru. Nah, pada isu-isu pengembangan produk ada yang namanya robust design, ada modular design, ada computer aided design atau sering dikenal dengan CAD, ada juga analisis nilai, ada desain ramah lingkungan, dan ada persaingan waktu. Nah, di sini memang mau bertanya, apakah ada yang tahu perbedaan antara robust design dan modular design? Ada yang tahu? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Apa perbedaannya? Atau salah satu yang Anda tahu antara robust design dan modular design? Ada? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu robust design dan modular design? Mem kasih clue ya. Kalau di robust design itu membuat kemasan produk, contohnya membuat kemasan produk yang tahan lama. Kalau di modular design itu biasanya sistem manajemen pertanian, misalnya membuat sistem manajemen yang diintegrasikan dengan sistem yang lain, sehingga bisa meningkatkan contoh sistem penjualan online, dapat meningkatkan efisiensi produksi dan penjualan. Seperti itu perbedaan antara robust design dan modular design. Kemudian kalau bagian computer aided design atau CAD berarti berkaitan dengan bagaimana kita membuat sistem berdasarkan komputer.
Sehingga di sini ketika kita merancang dengan menggunakan komputer, pastinya akan memudahkan beberapa hal, apakah dari basis datanya, kemudian melihat kualitasnya, kemudian lebih mengefisiensikan waktunya, atau ada yang bisa memberikan pendapat, apa itu sistem CAD? Ada? Apa keuntungan sistem CAD ini? Um, Yang bisa jawab silakan on mic. Oh ya, silakan Sisil. Mem, kalau dari Sisil itu keuntungan CAD, yang pertama waktu perancangan lebih singkat, terus tersedia basis data, terus mengurangi biaya produksi. Yang kedua, tersedianya data, terus meningkatkan kualitas produk. Oke, baik. Iya, benar ya apa yang disampaikan oleh Sisil. Terima kasih untuk tanggapannya, Sil. Jadi, ketika kita menggunakan sistem CAD ini, maka yang paling penting di situ kita punya basis data ya, seperti yang sudah Mem jelaskan tadi. Kemudian kita mengurangi biaya produksi karena kita menggunakan komputer. Kemudian juga kita bisa meningkatkan kualitas produknya. Ini keuntungan dari menggunakan sistem CAD. Nah, kemudian ada juga katakan green manufacturing. Ini berarti membuat produk yang dapat didaur ulang. Ini merupakan yang lagi tren sekarang ya, bagaimana kita membuat suatu produk yang ramah lingkungan. Produk pertanian berkelanjutan yang nantinya bisa digunakan, bisa dimanfaatkan, tetapi juga tidak akan merusak lingkungan. Nah, ini penting. Maka ketika kita mengembangkan suatu produk, ini perlu juga kita perhatikan. Kemudian juga persaingan waktu. Persaingan waktu berkaitan dengan siklus hidup produk tersebut. Pengembang yang lebih juga bagaimana dia memperhatikan untuk menghasilkan produk tertentu, dia bisa mengefisiensikan waktunya, tetapi dia bisa juga menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, ini hal-hal yang penting yang tentunya bisa kita perhatikan, kita pertimbangkan ketika kita akan mengembangkan produk tertentu. Nah, dari penjelasan yang sudah menjelaskan tadi terkait karakteristiknya seperti apa, kemudian siapa pengembang dan pemasar dari produk ini, siapa yang kira-kira bisa memberikan kesimpulan, atau dari apa yang sudah Anda dengarkan tadi, apa hal yang Anda dapatkan? Ada yang bisa berikan pendapat? Silakan. Bisa langsung on mic, kemudian menyampaikan. Kira-kira apa yang Anda pahami dari apa yang sudah menjelaskan tadi? Baik, Mem. Jane bisa, Mem. Oh ya, silakan Jen. Dari kesimpulan yang Jane dapat dari materi ini, dengan memahami konsep dasar pengembangan produk agribisnis, pelaku agribisnis dapat menciptakan produk yang berkualitas tinggi, efisien, dan memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga meningkatkan daya saing dan kesuksesan dalam bisnis. Ya, oke, baik, terima kasih Jen. Jadi ketika kita memanfaatkan hal-hal tadi, apakah tantangan yang tadi atau permasalahan yang tadi kita bisa jadikan sebuah peluang, tentunya kita bisa menciptakan produk seperti tadi ya, yang sudah Jen sampaikan, kita bisa mengembangkan produk agribisnis yang berkualitas tinggi, kemudian yang efisiensi, kemudian memenuhi kebutuhan konsumen. Hal-hal ini yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mengembangkan suatu produk. Karena ketika kita berinovasi terhadap suatu produk tertentu, tentunya kita harus memperhatikan juga hal-hal apa yang kira-kira sebelum kita menentukan produk yang akan kita luncurkan atau yang akan kita ciptakan, maka kita harus memperhatikan bagaimana prosesnya. Kita harus merancang dulu. Jangan nanti langsung ketika apa yang ada dalam pikiran kita langsung kita buat. Kita tidak memperhatikan atau kita tidak mempertimbangkan kendala-kendala yang nantinya akan kita hadapi. Tetapi ketika kita mengikuti tadi yang sudah menjelaskan tadi step-stepnya, sistematikanya,
mulai dari perencanaannya, mulai dari prosesnya, sampai kita menciptakan produk atau peluncuran produk, pemasarannya, kita mengikuti tahap-tahap itu, maka kita dapat menciptakan produk yang berkualitas dengan biaya yang minimal, kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, bahkan juga kita memperhatikan berkaitan dengan ramah lingkungan atau produk pertanian berkelanjutan yang tentu bisa berkontribusi positif terhadap lingkungan. Ini hal penting terkait materi yang sudah bisa kita bahas pada saat ini. Semoga apa yang sudah menjelaskan tadi bisa bermanfaat dan Anda bisa memahaminya. Dan untuk materi yang secara lengkap nanti akan Mem upload di Google Classroom yang sudah Anda semua sudah join, dan nanti Anda bisa mempelajarinya. Ketika ada hal-hal pun yang nanti ingin ditanyakan, kita boleh berdiskusi ketika di pertemuan selanjutnya. Apakah bisa dipahami? Sudah jelas? Jelas, Mem. Kelas, Mem. Oke, baik. Terima kasih kalau sudah jelas. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian untuk pertemuan kuliah kita pada saat ini yang kita laksanakan secara online. Kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda tentunya, tapi tetap pada pokok mata kuliah kita berkaitan dengan pengembangan produk agribisnis dan inovasi. Demikian, terima kasih. Dan kita akan menutup untuk pertemuan kuliah kita saat ini. Kita akan tutup dengan doa. Adakah yang bisa memimpin doa penutup? Bisa. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Let us remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. I will continue, oh my God, with my actions The love of you. for the love of our heart forever. In the name of Jesus. Ya. Baik, terima kasih Charles yang sudah memimpin doa pembuka dan doa penutup. Terima kasih untuk kita semua. Sampai berjumpa pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, Mem. Terima kasih, kasih, Mem. Mem. Iya. Terima kasih, Mem. Demikian deskripsi singkat dan video pembelajaran dari mata kuliah Pengembangan Produk Agribisnis dan Inovasi yang saya ampu di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Katolik de la Salle Manado. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kegiatan pembelajaran yang inovatif. Terima kasih atas perhatiannya.